Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur kalau Tuhan boleh menyertai kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak tentunya ya. Kita bersyukur kalau kita sudah sampai di akhir tahun, sudah di bulan Desember ya, tidak terasa. Kita lewati tahun ini karena penyertaan Tuhan. Walaupun rasanya tidak mudah, walaupun rasanya sulit ya. Tapi kalau Tuhan boleh pimpin kehidupan kita hari ini karena Tuhan Yesus baik. Mari hari ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Adik-adik, walaupun kita berbeda tempat, kita boleh sama-sama lipat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa, adik-adik boleh ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini Tuhan Yesus telah pimpinkan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berkati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita. Ya. Hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Untuk adik-adik. Ya, hari ini kita memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Datangnya Tuhan Yesus dari surga turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Kita peringati dengan hari Natal. Iya, benar sekali, hari Natal. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia di kandang domba yang hina, di tempat yang hina. Tapi Tuhan Yesus punya tujuan yang mulia ya. Kak Hendra ulangin ya. Tuhan Yesus datang lahir di tempat yang hina untuk tujuan yang mulia. Wow ya. Nanti Kak Hendra punya pertanyaan. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Ya. Kita mau buka dulu Alkitab kita ya. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kakak ulangin ya. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Kak Hendra mau tampilkan nih ayatnya. Ah iya, udah tampil ya. Kita baca sama-sama. Adik-adik sudah temu ya? Kita baca ya. 1, 2, 3. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kalau hari ini kita boleh menerima terang Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita ya. Tadi Kak Hendra bilang, kenapa kita merayakan Natal? Karena Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia. Jadi ternyata adik-adik, dunia itu gelap. Dunia itu gelap. Wah, kenapa ya gelap? Adik-adik, ada yang tahu kenapa kira-kira dunia itu gelap ya? Karena dunia sedang ditutupi dengan dosa. Ya. Dunia sedang ditutupi dengan dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, seperti Kak Hendra bilang tadi, lahir di tempat yang hina untuk tujuan yang mulia. Tuhan Yesus datang sebagai terang yang ajaib. Supaya apa? Bisa memberikan sinar, bisa memberikan cahaya untuk dunia yang sedang gelap karena dosa. Makanya nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia dan dia nanti mati di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Hari ini adik-adik, Kak Hendra mau bilang untuk kita semua. Adik-adik sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Adik-adik sudah menerima terang yang daripada Tuhan Yesus. Makanya tadi tuh firman Tuhan bilang, hendaklah sinar kita itu bercahaya ya, di depan orang. Artinya adik-adik, kita yang tadinya di dalam gelap, di dalam dosa, Tuhan sudah kasih terangnya. Supaya apa? Kita bisa melihat Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan sudah lahir, kita sudah menerima terangnya Tuhan. Itu saatnya kita untuk apa? Boleh datang terus nyembah Tuhan,
boleh datang terus puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik yang di rumah ya, yang mamanya lagi masak, goreng tempe atau gitu ya, atau goreng ikan. Adik-adik bisa tunjukkan terang adik-adik sebagai anak Tuhan. Caranya gimana ya? Bantu mama papanya di rumah. Bantu pekerjaan papa mamanya di rumah. Ya. Apalagi adik-adik ini kan sekarang sekolahnya lagi dari rumah aja ya. Lewat handphone, lewat laptop. Ya. Kadang macet-macet. Kita suka marah-marah nih sama padahal kita sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah menerima terang Tuhan Yesus itu ya di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, harusnya kita terus menjadi terang yang ajaib buat orang-orang di sekitar kita. Orang dekat aja dulu. Siapa? Papa dan mama. Kalau ada PR, kerjakan ya. Jangan bilang, "Mah, PR-ku banyak." Weja. Ngomel aja kan. Ayo, siapa di sini yang begitu boleh angkat jarinya bilang, "Saya." Ya. Hari ini firman Tuhan ya mengingatkan kita kembali adik-adik ya. Tuhan Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia membawa terang yang ajaib supaya kita bisa melihat terang Tuhan, supaya bisa datang kepada Tuhan. Supaya firman Tuhan juga bilang tadi apa? Kita memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi adik-adik menarik sekali ya. Tuhan Yesus datang di tempat yang hina. Ayo, di mana tadi dibilangnya? Di kandang domba. Kandang domba itu nggak ada spring bednya, nggak ada selimut yang bagus ya. Di tempat domba yang hina, di kandang domba yang hina, tujuannya yang mulia supaya kita manusia diselamatkan. Setelah kita diselamatkan ya, kita udah diselamatkan nih ya, karena Tuhan Yesus. Tuhan sudah memuliakan kita nih dengan keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan sudah berikan buat kita. Saatnya sekarang kakak dan adik-adik harusnya memuliakan Tuhan. Iya, benar. Kita saatnya sekarang memuliakan Tuhan. Caranya gimana? Yang tadi itu memancarkan sinar dan terang yang Tuhan Yesus sudah berikan. Jangan lagi bilang apa? Males sekolah, sekolahnya membosankan. Males ibadah, ibadahnya membosankan gitu ya. Harusnya kita bilang apa? Wih, aku sudah terima terang Tuhan Yesus. Aku sudah terima semua yang baik daripada Tuhan. Harusnya hari ini, besok, dan sampai seterusnya kita apa? Memancarkan sinar yang Tuhan sudah beri. Ya kan? Kalau kita sudah terima berkat yang Tuhan kasih, cahaya yang sudah Tuhan kasih, marilah adik-adik kita sama-sama untuk apa? Belajar berikan itu buat orang-orang di sekitar kita. Supaya orang-orang lihat apa? Wah, ini toh ternyata anak-anak Tuhan Yesus. Beda ya. Cara ngomongnya beda, cara dia bekerja beda, cara dia bertindak beda. Karena apa? Di hati kita, di hati adik-adik semuanya sudah ada terangnya Tuhan Yesus ya. Jadi sebentar lagi nih kita kan mau tutup nih tahun. Tutup tahun 2020. Nanti dibuka tahun 2021. Ya kan? Kakak mau kita semua sama-sama lebih lagi sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh lagi memancarkan sinar yang Tuhan berikan. Jangan-jangan nanti 2021 kita bilang gini, aduh Tuhan aku udah lemes. Harusnya kita bilang apa? Semangat ya kan? Sinar yang dari Tuhan harusnya makin cemerlang, makin terang. Jangan makin redup kayak orang ngantuk gini. Iya. Ya kan? Hari ini firman Tuhan sangat sederhana buat kita, sangat singkat untuk kita. Tapi percayalah kalau kita terima itu sungguh-sungguh adik-adik, di hati kita, di pikiran kita, dan di seluruh hidup kita, Tuhan Yesus akan terus pimpin hidup adik-adik, hidup kakak, hidup orang tua adik-adik, dimanapun kita melangkah. Teruslah menjadi terang, memberi cahaya, memberi sinar, supaya apa?
kegelapan itu sirna. Mari kita berdoa adik-adik. Kakak batuk. Bukan corona, karena lama ngomong ya. Mari kita berdoa adik-adik ya. Adik-adik boleh lipat tangannya lagi, tundukkan kepalanya sebagai bentuk adik-adik menyerahkan hidup sama Tuhan. Ya, mohon ampun sama Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan supaya apa? Di tahun yang baru nanti kita boleh lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan. Lipat tangannya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Jadikan kami terang-Mu yang ajaib. Memancarkan sinar Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Kak Hendra dari Kalimantan Tengah mengucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik semuanya ya. Dan tahun baru tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi tetaplah menjadi sinarnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.